Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-245. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok, Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen beserta keempat orang prajurit Tumapel itu pun telah bersiap untuk menyongsongnya. Ken Arok sekali-sekali masih berpaling. Ia masih mencari-cari Kepu Ijo untuk bersama-sama menyongsong kedatangan Akuwu Tunggul Ametung itu. Ketika terlihat olehnya Kepu Ijo berdiri termangu-mangu, maka dilambaikannya tangannya memberi isyarat agar Kepu Ijo itu mendekat. Dengan segan Kepu Ijo melangkah maju. Meskipun Ken Arok telah mendengar apa yang telah terjadi dari Mahesa Agni, tetapi ia sama sekali tidak bertanya apapun kepadanya. Ketika Kepu Ijo telah berada di sampingnya, sambil bersungguh-sungguh, terdengar Ken Arok itu berkata, "Kita menyongsongnya." Kepu Ijo tidak menjawab, tetapi ia ikut melangkah di antara beberapa orang yang berjalan langsung menyongsong kedatangan Akuwu Tunggul Ametung. Iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Akuwu benar-benar datang dengan segala kebesarannya sebagai seorang Akuwu yang besar. Sorak-sorai yang gemuruh terdengar menjadi semakin keras. Para prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen pun kemudian maju menyongsong iring-iringan itu. Di belakang Ken Arok berdesak-desakan. Ada di antara mereka yang hanya ingin sekedar melihat Ken Dede sekarang setelah menjadi seorang permaisuri. Tetapi ada pula yang benar-benar melimpahkan perasaan terima kasihnya kepada Akuwu Tunggul Ametung yang telah membantu orang-orang Panawijen menyelesaikan bendungan yang akan dapat memberi harapan di masa mendatang. Bahkan Akuwu telah ikut menanganinya sendiri pada saat bendungan itu dihantam oleh banjir yang pertama. Akuwu yang berkuda di depan tandu yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan merasa bangga pula atas sambutan itu. Ia dapat menunjukkan kepada permaisurinya betapa rakyatnya mencintainya dengan sepenuh hati. Ken Arok, Mahesa Agni, Ki Buyut Panawijen dan Kepu Ijo beserta keempat prajurit yang mendahului perjalanan Akuwu itu kemudian berdiri berjajar. Mereka berdiri tegak seperti patung ketika beberapa prajurit pengawal yang berada di depan Akuwu Tunggul Ametung lewat di atas punggung kuda dengan membawa beberapa macam tanda-tanda rontek, tunggul, dan perisai kebesaran. Kemudian di belakang mereka, beberapa langkah adalah Akuwu Tunggul Ametung sendiri, dan di belakang Akuwu itulah duduk permaisurinya, Ken Dedes di dalam tandu yang bertirai sehelai kain yang tipis. Ken Arok dan kawan-kawannya segera membungkukkan badannya ketika Akuwu sampai di depan mereka. Dengan tangannya Akuwu memberi isyarat agar para prajurit yang berada di depannya berhenti sejenak. "Hamba menyampaikan selamat atas kedatangan tuanku Akuwu Tunggul Ametung," berkata Ken Arok kemudian dengan hormatnya. "Kami, para prajurit Tumapel di Padang Karautan dan rakyat Panawijen telah siap menyambut kedatangan tuanku. Kami akan menerima segala titah tuanku bagi kami."
Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilayangkannya pandangan matanya beredar di antara para prajurit Tumapel dan rakyat Panawijen yang kini justru terdiam. Hendaknya kalian mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, berkata aku itu kemudian kepada para prajurit dan rakyat Panawijen. Dijauhkanlah kalian dari bencana dan bahaya, diberikannya kebijaksanaan dan kecakapan pada pimpinan kalian. Selamatlah kalian menyambut kedatangan kami. Sorak yang membahana serasa akan membelah langit, gemuruh seperti gemuruh yang bersabung di langit. Aku Tunggul Ametung tersenyum melihat sambutan itu. Kemudian kepada Ken Arok ia berkata, "Aku dan permaisuriku akan melihat bendungan itu. Kami akan lewat di sampingnya, kemudian langsung pergi ke taman. Semua persiapan telah selesai untuk menyambut kedatangan tuanku beserta tuan putri. Semuanya telah tersedia," sahut Ken Arok. Tetapi ia bertanya, "Namun apakah tuanku akan pergi ke bendungan langsung saat ini juga? Apakah tuanku tidak pergi ke pesanggerahan yang telah kami siapkan? Baru nanti atau besok tuanku pergi ke bendungan itu?" Aku Tunggul Ametung menggelengkan kepalanya. Katanya, "Permaisuriku ingin segera melihat bendungan itu. Karena itu, kita sekarang akan lewat di dekat bendungan. Hanya lewat, lalu langsung menuju ke pesanggerahan di dekat taman yang telah kalian siapkan." Ken Arok menganggukkan kepalanya. Kemudian kepada Kebu Ijo ia berkata, "Kau akan menjadi penuntun jalan. Pergilah di depan bersama para prajurit berkuda itu." Kebu Ijo mengerutkan keningnya, tetapi ia mengangguk dan menjawab, "Baik, aku akan lakukan." Kebu Ijo pun segera berjalan mendahului dan langsung berada di depan prajurit-prajurit berkuda. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun berjalan pula perlahan-lahan di belakang derap kaki Kebu Ijo. Kebu Ijo yang berjalan di paling depan itu memang mempunyai sikap seorang prajurit. Ia berjalan dengan tegapnya, meskipun hatinya mengumpat-umpat. Kadang-kadang tanpa sesadarnya, diamatinya ujung celananya yang kotor. Di dalam hati ia bergumam, "Untunglah aku sudah berganti, meskipun hanya kain panjangku. Kalau tidak, aku akan malu sekali. Kali ini pun agaknya Ken Arok benar-benar ingin membuat aku kehilangan akal. Apakah punggungku masih juga kotor?" Meskipun langkah Kebu Ijo cukup tegap, namun ia sendiri selalu dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan. Seolah-olah setiap mata memandang kepadanya, kepada tubuhnya yang kotor dan noda-noda kebiru-biruan di beberapa tempat. Sedang tulang-tulangnya masih saja terasa nyeri-nyeri dan kepalanya masih agak pening. Mahesa Agni memang anak setan, geramnya. Tetapi ia harus berjalan terus. Di belakangnya beberapa ekor kuda mengikutinya. Kemudian aku Tunggul Ametung di atas punggung kudanya, didampingi oleh Ken Arok dan Mahesa Agni. Di belakang mereka berjalan Ki Buyut Panawijen. Di depan tandu permaisuri yang ditabiri oleh tirai tipis. Baru di belakang tandu itulah para prajurit pengawal berkuda berderap dengan gagahnya di bawah pimpinan langsung pimpinannya, Witantra, yang berada di luar barisan. Para prajurit Tumapel yang berada di padang karautan dan rakyat Panawijen segera mengikuti iring-iringan itu pula, sehingga iring-iringan itu menjadi semakin panjang, seperti seekor ular raksasa yang merayap perlahan-lahan di padang rumput yang luas. Perlahan-lahan, iring-iringan itu maju mengikuti langkah kaki Kebu Ijo.
Semakin lama menjadi semakin mendekati bendungan yang telah mengangkat air ke dalam susukan induk. Gemericik airnya telah mulai terdengar lamat-lamat, dan wajah air yang tenang di atas bendungan itu pun telah tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Kebu Ijo telah mengetahui apakah yang harus dilakukannya. Ia harus membawa iring-iringan itu sekedar lewat di pinggir sungai itu, berputar lewat jalan yang telah dibuat di pinggir susukan induk, pergi ke taman yang telah disiapkan pula untuk menerima kedatangan Akuwu Tunggul Ametung. Bendungan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Kebu Ijo telah menginjakkan kakinya di atas tanah berpasir. Ketika ia berpaling, dilihatnya Akuwu Tunggul Ametung memperlambat kudanya dan kemudian berjalan di samping tandu permaisurinya. "Itulah bendungan itu," berkata Akuwu Tunggul Ametung. Air telah naik dan masuk ke dalam susukan induk itu, mengalir membelah padang karautan, dan pada ujungnya terdapat sebuah sendang buatan di dalam sebuah taman. Kebu Ijo pun kemudian berhenti pula. Agaknya permaisuri akan memerlukan melihat bendungan itu. Tetapi meskipun tandu itu berhenti, namun tandu itu tidak diletakkan di tanah. Ternyata permaisuri tidak akan turun. Ia hanya akan melihat bendungan itu sekilas. Ken Arok, Mahesa Agni, Ki Buyut dan prajurit-prajurit yang lainnya berhenti pula di dekat bendungan itu. Perlahan-lahan tirai yang tipis itu tersingkap. Namun Ken Dedes tidak menjenggukkan kepalanya. Ia hanya memandangi bendungan itu dari dalam tandu. Seorang perempuan tua yang berada di dalam tandu itu pula memandangi bendungan itu seperti juga Ken Dedes. Tanpa berkedip, sebuah kebanggaan memercik di dalam dadanya. Namun permaisuri itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ken Arok yang berada di sisi tandu itu tidak dapat menangkap kesan permaisuri itu sama sekali. Ia tidak dapat melihat wajah permaisuri itu dengan jelas karena tirai yang tipis itu. Tirai itu hanya tersingkap sedikit di samping yang mengarah ke bendungan. Mudah-mudahan bendungan itu memberinya kepuasan, desis Ken Arok di dalam hatinya. Apalagi taman itu, selagi masih gadis, permaisuri itu adalah anak Panawijen. Sudah tentu ia tidak dapat melepaskan diri dari tempat ia dilahirkan. Sejenak kemudian tirai itu tertutup kembali. Akuwu yang berada di punggung kudanya di depan tandu itu kemudian memberi isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk meneruskan perjalanan. Kebu Ijo pun menangkap isyarat itu pula, dan mulailah kakinya berderap di depan pasukan berkuda yang mendahului Akuwu dengan membawa beberapa jenis tanda kebesaran. Kini Akuwu tidak lagi berada di depan tandu permaisurinya, tetapi ia berada beberapa langkah di sampingnya. Terdengar Akuwu berbicara perlahan-lahan dengan permaisurinya. Dalam pembicaraan yang tidak jelas itu, Ken Arok dan Mahesa Agni baru mendapat kesan bahwa permaisuri itu menjadi kagum dan bangga bahwa akhirnya bendungan itu dapat terwujud. Bendungan yang dapat memberikan tanah garapan yang baru bagi orang-orang Panawijen. Sementara itu iring-iringan itu menjalar terus menyusur jalan di sepanjang susukan induk. Setiap kali Ken Dedes menyingkapkan tirai yang tipis itu untuk melihat-lihat dedaunan yang mulai menghijau, pepohonan yang sudah bertambah besar, tanah persawahan yang ditumbuhi oleh bibit-bibit yang sudah semakin berkembang, hijau dalam siraman sinar matahari, pantulan titik-titik air yang gemericik di susuk indukan, membuat loncatan-loncatan bintik-bintik
yang berkeredipan menyambut kedatangan Permaisuri Tumapel. Sekali-sekali permaisuri itu berbicara perlahan-lahan dengan emban tua yang berada di dalam tandu itu pula. Namun hanya sepatah-sepatah, kemudian mereka terdiam lagi. Kepu Ijo berjalan terus dengan tegapnya di depan iring-iringan yang panjang itu. Para prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen mengikuti pula di belakang mereka. Kini perhatian mereka tertuju kepada permaisuri yang masih berada di belakang tirai itu. Mereka telah dirangsang oleh suatu keinginan untuk dapat melihat wajahnya. Apalagi orang-orang Panawijen yang melihat Ken Dedes di masa kanak-kanak berlari-larian antara gadis-gadis desa sebayanya, bermain jirak dan dakon, mencuci di bendungan yang kini telah pecah. Gadis itu bermain nini towok pula di malam-malam purnama, melakukan tembang yang riang. Sampai pada suatu ketika gadis itu telah ditimpa oleh malapetaka. Tetapi malapetaka itu ternyata telah mengantarkannya masuk ke dalam istana Akuwu Tunggul Ametung. Sehingga kini ia kembali ke padukuhannya dalam kelengkapan dan kebesaran seorang permaisuri. Tetapi permaisuri itu masih berada di dalam tirai yang tipis. Mereka hanya dapat melihat sebuah bayangan yang bergerak-gerak di dalam tandu itu. Tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas betapa wajah bunga di sebelah timur Gunung Kawi itu akan menjadi semakin cemerlang dengan hiasan mahkota seorang permaisuri. Perlahan iring-iringan itu maju terus mendekati taman buatan yang telah dikerjakan oleh Ken Arok. Di dalam pesanggerahan di samping taman itu, beberapa orang telah sibuk sejak malam tadi, apalagi juru masak. Mereka sibuk mempersiapkan hidangan tidak saja bagi Akuwu Tunggul Ametung, tetapi juga bagi setiap prajurit pengawalnya, dan bahkan bagi setiap orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu, sehingga hampir semua juru masak di Tumapel dikerahkan, dan bahkan juru masak prajurit-prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen yang telah berada di padang karautan. Sehingga dengan demikian, maka di belakang pesanggerahan itu terdapat bangunan yang cukup besar untuk menyediakan makanan di samping dapur khusus untuk menyediakan makan bagi Akuwu dan permaisurinya dengan juru-juru masak yang terpilih. Perjalanan itu sendiri ternyata telah memberikan kesan yang mendalam di hati Ken Dedes. Perasaan bangga dan baru telah bergelut di dalam dadanya. Ia melihat kehijauan yang segar di daerah baru ini setelah padukuhannya yang lama dibakar oleh kekeringan yang parah. Kepu Ijo akhirnya telah melangkah masuk ke dalam pintu gerbang taman yang terbuka. Dua orang prajurit bersenjata tombak berdiri sebelah menyebelah. Sejenak kemudian, maka ujung iring-iringan itu pun telah memasuki taman itu pula, langsung menuju ke pinggir sendang yang sengaja dipersiapkan untuk menerima kedatangan Akuwu dan permaisuri. Karena itu, ketika mereka berhenti, tandu itu pun perlahan-lahan diletakkannya di atas tanah. Permaisuri Ken Dedes tidak akan tetap berada di dalamnya, tetapi kali ini ia akan turun menyaksikan taman yang dibuat untuknya. Akuwu Tunggul Ametung pun telah turun pula dari kudanya. Seorang prajurit menerima kuda itu dan menuntunnya menjauh. Perlahan-lahan, Akuwu melangkah mendekati tandu permaisurinya untuk menolongnya melangkah keluar. Para pemimpin pengawal, Ken Arok, Mahesa Agni, Ki Buyut Panawijen, dan beberapa orang lain
berdiri tegak berderet-deret di muka tandu permaisuri itu untuk memberi hormat kepadanya. Perlahan-lahan tirai tandu itu pun tersingkap, dan perlahan-lahan permaisuri itu beringsut menepi. Sejenak kemudian dilayangkannya pandangan matanya atas mereka yang berdiri berjajar menyambutnya. Mata permaisuri yang berkilat-kilat itu seperti sinar permata yang paling gemilau menyambar setiap wajah. Ketika sorot mata itu menyentuh wajah pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan yang telah menyelesaikan tugasnya membuat taman itu untuknya, maka serasa sebuah getaran melonjak di dalam dadanya. Ia melihat sesuatu yang lain pada wajah itu, tetapi ia tidak dapat segera mengetahui apakah yang dianggapnya berbeda dengan wajah-wajah yang lain. Namun getar di dalam dadanya telah mengguncangkan seluruh urat darahnya. Jantungnya tiba-tiba terasa berdebaran dan wajahnya menjadi panas. Dengan sekuat tenaga, permaisuri itu mencoba menahan dirinya untuk tidak menumbuhkan kesan apapun di wajahnya. Namun dengan demikian, permaisuri sudah memusatkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk melawan keadaan yang tiba-tiba saja dihadapinya. Sementara itu, Ken Arok yang melihat tirai tandu itu tersingkap, kemudian melihat wajah permaisuri itu menjenguk keluar. Terasa seakan-akan hatinya terbanting di atas sebuah batu pualam, hancur berserakan. Ia pernah melihat Ken Dedes sebelumnya, tetapi ia tidak pernah melihatnya dalam pakaian kebesarannya. Kini ia melihat seolah-olah bintang timur sedang terbit di hadapan wajahnya. Hati prajurit muda itu seakan-akan menjadi pengap. Betapa dahsyat darahnya bergelora, serasa tubuhnya seperti dipanggang di atas bara, sehingga dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Ken Arok pun berjuang untuk tidak menumbuhkan kesan apapun pada dirinya. Kesadarannya masih cukup kuat untuk menilai diri dan menilai keadaan. Namun dengan demikian, pemusatan perhatian, getaran-getaran di dalam dirinya dan di segenap akal budinya telah menumbuhkan gelora yang dahsyat di dalam dirinya, melampaui saat-saat ia harus berkelahi dengan orang yang paling sakti sekalipun. Seperti juga Ken Dedes yang menahan diri sekuat-kuatnya untuk melepaskan semua kesan dari wajahnya. Bahkan tiba-tiba saja terbayang di wajah prajurit muda itu sebuah kenangan yang telah lama diendapkannya di dalam hati permaisuri itu. Ia seolah-olah melihat wajah prajurit muda itu dalam sebuah pusaran atas kenangan masa lampunya. Wiraprana. Ken Dedes pernah pula melihat Ken Arok sekali dua kali di istana, tetapi ia tidak sempat memperhatikannya karena kedudukannya yang sama sekali kurang penting. Tetapi kini ia berdiri sebagai pemimpin dari semua tugas-tugas prajurit di padang karautan, dan kini ia melihat wajah itu dalam bayang-bayang kenangan yang ingin dilupakannya. Ken Dedes tidak tahu bayang-bayang apakah yang kini seolah-olah hinggap di wajah Ken Arok dari kenangan masa lampaunya itu, tetapi ia merasakan getaran itu. Namun lebih daripada itu, dalam saat-saat yang demikian, tanpa disangka-sangkanya, seolah-olah ia melihat cahaya yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun Ken Arok. Sekejap, kemudian hilang. Tetapi yang sekejap itu telah menghunjam langsung ke pusat jantungnya. Belum pernah ia melihat dan mendapat kesan tentang seseorang seperti yang kini dialaminya. Ia tidak melihat sinar serupa itu
dahulu di atas ukun-ukun Wiraprana, tidak pula pada Mahesa Agni, dan tidak pula pada Akuwu Tunggul Amatung, apalagi orang-orang yang lain. Tetapi ketika sekali lagi dicobanya untuk melihat warna itu, maka yang dilihatnya hanyalah bayangan sinar matahari yang jatuh di atas kepala prajurit itu. Dalam pada itu, Ken Arok pun berdiri dengan tegangnya. Ia tidak dapat mengerti apakah yang bergetar di dalam dada permaisuri itu. Namun terasa tiba-tiba tubuhnya menjadi bergetar. Ia melihat sesuatu yang dirasanya ajaib. Sebuah sinar yang silau memancar dari tubuh permaisuri itu. Sekejap, hanya sekejap, Ken Arok memejamkan matanya, digeleng-gelengkannya kepalanya. Ia merasa seakan-akan sedang bermimpi, melihat seorang bidadari yang turun dari langit dalam pakaiannya yang bercahaya seperti matahari. Tetapi ketika Ken Arok membuka matanya, maka sinar itu pun telah lenyap. Yang dilihatnya adalah permaisuri Ken Dedes duduk di atas tandu dengan termangu-mangu. Ken Dedes itu tersadar ketika ia merasa tangan Akuwu menggamitnya sambil berbisik. "Marilah, bukankah kau ingin melihat taman ini? Taman ini adalah taman yang sengaja aku buat untukmu. Taman yang akan dapat menjadi tempat untuk melepaskan segala kelelahan lahir dan batin." Tergagap permaisuri menjawab, "Hamba tuanku, alangkah indahnya taman ini." "Marilah, turunlah." Dengan dibantu oleh Akuwu Tunggul Amatung, Ken Dedes turun melangkahi tepi tandunya. Sekali lagi ia memandangi para prajurit dan pemimpin rakyat Panawijen yang berdiri di hadapannya. Dan sekali lagi, sorot matanya membentur pandangan mata Ken Arok. Ken Arok segera menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak berani lagi menatap wajah permaisuri yang cemerlang itu. Yang kemudian dipakukannya di luar sadarnya adalah memandangi tubuh Ken Dedes itu tanpa memandang sorot matanya. Namun dengan demikian, Ken Arok melihat keindahan yang hampir sempurna pada tubuh itu. Pundaknya, pinggangnya, kemudian ujung-ujung jari kakinya yang pada saat itu bergerak-gerak turun dari tangga tandu di dalam bimbingan Akuwu Tunggul Amatung. Namun yang terbayang di dalam kepala Ken Arok justru kilauan cahaya yang dilihatnya memancar dari tubuh permaisuri itu. Sekilas, tetapi menumbuhkan kesan yang dalam tergores di dinding hatinya. Kelainan yang demikian pasti mengandung arti, apapun artinya, tetapi ia tidak dapat meraba apakah kira-kira arti dari kelainan sifat permaisuri Tumapel itu. Permaisuri yang telah turun dari tandunya itu pun kemudian berjalan dengan langkah-langkah kecil dibimbing oleh Akuwu Tunggul Amatung di depan para pemimpin prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen di padang karautan yang berjajar di hadapannya. Satu-satu mereka menganggukkan kepala mereka dan permaisuri itu pun mengangguk pula. Hampir semuanya telah dikenalnya, baik para prajurit maupun orang-orang Panawijen, sehingga dengan demikian permaisuri itu sama sekali tidak merasa asing. Di belakang permaisuri berjalan seorang emban tua pamomongnya yang dibawanya pula dari Panawijen. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang sedang bergetar di dalam dada perempuan tua itu. Betapa ia bertahan supaya air mata keharuannya tidak menitik dari pelupuknya. Bahkan tampak emban tua itu tersenyum. Namun Mahesa Agni melihat bahwa mata perempuan tua itu menjadi basah.
Ketika permaisuri itu sampai di depan Ken Arok, maka ia melihat anak muda itu menganggukkan kepalanya dan permaisuri itu pun mengangguk pula. Tetapi baik Ken Arok maupun permaisuri itu sama sekali tidak berani saling memandang wajah masing-masing. Bahkan terasa seolah-olah kaki permaisuri itu menjadi berat. Cahaya yang kemerah-merahan yang pernah dilihatnya benar-benar telah mencekam perasaannya, sehingga mau tidak mau prajurit muda itu telah mendapat perhatiannya jauh melampaui prajurit-prajurit dan orang-orang lain. Meskipun demikian, meskipun jantungnya serasa bergetar semakin cepat, namun permaisuri itu masih sempat mengatur diri. Ketika ia sampai di depan Ki Buyut Panawijen, maka ia pun mengangguk lebih dalam lagi. Ki Buyut memandanginya dengan perasaan yang aneh. Bahkan di dalam hatinya pun tumbuh suatu kenangan yang pedih. Anaknya telah terbunuh. Justru karena anaknya dan gadis yang sekarang berdiri di hadapannya ini saling mencintai. Tetapi ternyata nasib anaknya tidak begitu baik, sehingga anak itu mati terbunuh sebagai akibat nafsu orang lain yang tidak terkendali. Nafsu manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, sehingga sampai hati untuk mengorbankan manusia lainnya. Dan hal itu telah terjadi. Anaknya mati terbunuh karena nafsu orang lain. Anaknya dianggapnya menjadi penghalang nafsunya itu, dan anaknya menjadi korban. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.